Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang teman. Kalau sehari-hari saya panggilnya Pak Wawan. Tapi nama lengkapnya panjang nih, Gede Buwana Mahartapa, bener ya? Iya. Wah, Pak Gede atau Pak Wawan ini adalah CEO dari Gudang Kripto ya. Ya. Beliau juga punya usaha lain lah, Gudang Voucher. Jadi kalau Anda yang suka main game ya, nah Gudang Voucher juga punyanya dia nih gitu ya. Pokoknya segala macam gudang nih punyanya dia, kecuali gudang garam. Belum ya. Oke. Jumat lalu ya, kan Gudang Kripto baru melakukan soft launching ya. Betul. Situ ada dari Bapepti, teman-teman dari asosiasi, teman-teman dari exchanger kripto lainnya gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada teman-teman ini yang para penonton channel saya mau tahu nih, Gudang Kripto ini, exchanger baru ini, apa sih yang mau capai atau istilahnya visi misinya kira-kira, bisa cerita apa Wal? Ya begini, crypto aset ya itu sesuatu hal yang pasti ya kan, pasti terjadi atau hal yang istilahnya keniscayaan gitu. Kenapa? Karena kita sebagai komunitas internasional itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang semua serba digital, dari mulai uang elektronik, ya, tadinya uang fisik menjadi elektronik, sekarang aset dari fisik menjadi digital, itu sudah menjadi kebutuhan gitu ya. Kan kalau teori ekonomi, satu produk itu ada karena ada kebutuhan gitu ya. Nah, kita nggak bisa membendung itu. Nah, kita harus bersiap dengan itu. Indonesia juga harus bersiap dengan itu. Nah, itulah sebetulnya yang kita lihat, ya kan? Kita garap. Tentunya tujuan utamanya adalah perlindungan konsumen, ya kan? Karena bagaimana supaya teknologi itu teknologi hanya tools, ya kan? Akhirnya manusianya yang menggunakan teknologi seperti apa. Nah, aspek prudensial, ya kan, kehati-hatian dan sebagainya itu kita terapkan. Itu kita ingin masuk ke industri itu karena kita juga sudah melakukan itu di Gudang Voucher sebagai penyelenggara uang elektronik ya, yang sekarang sudah berizin dari Bank Indonesia. Nah, kita coba lengkapi lah layanan inklusifnya dengan aset kripto yang diregulasi juga oleh Bapepti. Okay. Saya rasa secara general itu Pak Chandra. Oke. Ya, saya kan juga sering bahas mengenai uang kripto ya. Mungkin kalau nonton saya punya channel. Di Indonesia bukan uang kripto. Namanya? Aset kripto. Oke. Mungkin di negara lain dianggap sebagai uang kripto, tapi perlu ditegaskan bahwa kepada masyarakat juga nih, di sini adalah aset kripto. Oke, kita bicara aset kripto. Saya sering bahas di saya punya channel mengenai, sebut saja tadi, aset kripto gitu ya. Masalahnya sekarang ini aset kripto ini kan sedang hancur juga nih ya, seperti kejatuhan Luna gitu ya. Kemudian Bitcoin juga ikut-ikutan ketarik ke bawah gitu ya. Terus di negara kita, bukan hanya di negara kita, di negara lain kayaknya juga ada, setiap orang menerbitkan sejumlah token gitu ya. Kalau kita di sini token artis gitu ya. Saya pernah bilang di channel saya sama anak saya juga bisa bikin token gitu ya kan. Everybody bisa bikin token kripto, ya kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana use case-nya. Kalau orang main semua bikin token tapi ternyata use case-nya nggak ada gitu ya, akan banyak orang yang dirugikan gitu ya. Karena sebagai si penerbit atau yang buat token itu, di depan sih dia udah dapat uang gitu ya.
token ciptaannya yang kalau saya bilang mata uang angin, karena bikinnya dari angin gitu, nggak ada underlyingnya gitu ya, dijual dibeli orang gitu ya, begitu turun lah namanya kripto, kan turun gitu ya. Nah setahu saya dulu ada aturan token yang boleh dijual di exchanger lokal harus masuk sekian besar, apalah istilahnya. Pak Wawan mungkin lebih coin tahu. market cap, Coin CMC, market cap yang ranking 500 baru boleh masuk ke market lokal. Tapi sudah dirubah. Sudah ditentukan sekarang ini ada 229. Nah, dan itu 229 tetap apa bisa bertambah bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan aturannya dari Bapepti dan industri sebetulnya. Gitu kira-kira. Secara aturan bagus awalnya gitu ya, yang masuk 500. Kalau ingin menambah dari 229 itu tadinya ada persyaratan 500. Tapi sekarang sudah dirubah itu di perba yang baru. Dia berubah. Memang kalau kita ngikut 500 koin-koin lokal kapan bisa masuk ranking 500? Nggak masuk-masuk. Tapi kalau dipermudah juga, nah kriterianya juga harus ada. Kalau enggak, setiap orang berlomba-lomba bikin token lokal, jual, nggak ada use case-nya, yang dirugikan masyarakat. Nah, menurut Pak Wawan gimana tuh? Kita sudah dapat insight dan sharing dari Bapepti tentang rencana untuk menerbitkan perba khusus untuk ini ya, untuk menambah koin yang diizinkan. Juga kami juga mengusulkan kepada Bapepti supaya bagaimana proses due diligence ya kan terhadap koin baru ini lebih diprioritaskan yang dari dalam negeri supaya ada inovasi. Juga kehati-hatian, karena kalau kita lihat koin yang di luar negeri, kita nggak tahu siapa pemiliknya kan gitu ya. Anggap aja due diligence kita akan susah juga. Parameternya berdasarkan tadi jadinya ranking kan gitu ya. Padahal ranking itu juga nggak menjamin juga kan gitu. Nah itu sedang dalam proses di Bapepti. Ya. Kemarin juga Bapepti mengundang kami sebagai para exchanger untuk berbicara bersama ya untuk menyusun cara atau SOP kita untuk menilai sebuah. Karena sekarang pun juga ada SOP-nya, termasuk istilah yang dinamakan AHP ya, Analytic Hierarchy Process. Nah itu juga harusnya berjalan. Cuman memang sekarang di aturan itu stakeholder yang menentukan itu ada Bapepti, kemudian bursa dan juga exchanger. Itu dibentuklah nanti sebuah komite gitu. Cuman sekarang bursanya belum keluar ya kan. Nah, seharusnya begitu secara regulasi. Memang nah, itu seharusnya seperti itulah prosedurnya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, sebabnya ya seperti kayak buah si malakama, kalau kita ngikutin aturan harus masuk 500 besar ini, kapan koin lokalnya masuk ke exchange. Tapi kalau kita permudah juga, nah perlindungan kepada masyarakat, nah ini gimana? Sebabnya nanti semua orang berlomba-lomba bikin token, guide aja artis. Baru-baru ini Angel Delga kan bilang, saya kena korban, saya cuma ambasador, bukan pemilik. Orang pikir dulu dia pemilik. Gitu. Nah ada hal-hal seperti itu. Nah itu soal token ya. Kemudian, kan exchanger nih sekarang dengan masuknya gudang kripto, jadi ada berapa exchanger nih kripto di sekarang kalau nggak salah ada 25. Ada 25. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, kalau boleh dikasih tahu bocoran, tentu kan ketika sebuah perusahaan misalnya di pasaran ada sejumlah pedagang bakmi, saya mau dagang bakmi lagi, tentu dagangan bakmi saya setidak-tidaknya satu mungkin lebih baik atau unik. Kalau saya nggak lebih baik, saya nggak unik, cuman ngikut-ngikut jual bakmi, nggak lama saya tertelan gitu ya kan. Orang bilang nggak lebih baik ya, uniknya di mana?
mendingan aku yang lama gitu. Nah, kira-kira gudang kripto memposisikan dirinya di antara 20 lebih tadi itu di mana nih yang mau masuk ini? Iya, betul Pak Chandra. Sama ini ibarat kita jualan telur gitu. Telur di mana-mana sama. Iya. Kan gitu kan, apa yang jadi layanan sebetulnya. Layanan inklusivitas tadi saya bilang. Karena kita punya environment, lingkungan di mana sudah ada marketnya. Marketnya adalah uang elektronik, gudang voucher, ya kan. Kemudian industri yang dikelola oleh gudang voucher itu atau di dalamnya adalah games online, ya kan. Di mana games online sekarang sudah menerapkan NFT dan sebagainya. Nah, itu kita coba masuk ke arah situ. Jadi sudah ada segmented dengan experience selama ini dengan gudang voucher itu. Iya, betul. Nah, kemudian nanti e-sport kita coba masuk ke kerjasama dengan Asosiasi E-sport Indonesia. Nah, itu untuk sekarang orang kan dulu orang main game itu namanya pay to win, bayar baru menang. Untuk menang. Nah, setelah menang ngapain? Udah pensiun gitu. Terus kalau udah pensiun banyak aset di situ, ada baju, ada pedang, ada apa. Terus gimana? Ya sudah useless. Nah, dengan adanya NFT misalkan itu bisa jadi aset kan, aset yang ada nilainya. Nah, itulah kita sekarang games online jadi play to earn. Nah, beda itu, ya kan? Nah, udah mengarah ke sana. Itulah yang ingin kita akomodasi. Jadi tadinya merchant-merchant kita, partner-partner kita, game publisher, ya, menggunakan uang fiat, ya kan, menggunakan transaksi itu untuk untuk bermain. Ya, sekarang ada opsi lain. Mereka juga berlomba-lomba sekarang untuk masuk ke sana yang saya lihat. Nah, metaverse dan sebagainya itu salah satu Facebook ada partner kami juga. Ya, nanti kita bisa berkolaborasi. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kan kalau di dunia trading ada orang misalnya istilah trading for living. Jadi dia sehari-harinya kerjanya trading. Ada, saya punya teman juga yang trading for living. Berarti dengan difasilitasi dengan gudang kripto ini yang mungkin kalau saya tadi nggak salah asumsikan dengan pengalaman selama ini di dunia game, punya komunitas yang sudah banyak, yang dulunya pakai gudang voucher sekarang juga sudah masuk ke kripto gitu pembayarannya. Jadi nanti ada kemungkinan ada istilah gaming for living juga dong. Loh, sekarang sudah ada ya? Ada yang namanya professional gamers. Professional gamer ya? Dia dibayar untuk main game. Kalau yang satu itu trading for living, ini gaming for living. Bisa ya? Karena tadi nyambung dengan makanya play to earn. Makanya crypto ini tergantung mau gunanya gimana. Sama dengan uang. Kalau kita main forex gitu misalkan, kita bermain uang untuk investasi bukan untuk beli. Kan gitu kan. Sama kripto juga begitu kan. Kita mau beli kripto untuk diinvestkan, disimpan atau dipakai untuk untuk NFT dan sebagainya kan gitu. Itu beda. Nah, itu tergantung use penggunaan. Cuman memang kita perlu mengedukasi sebetulnya kepada masyarakat. Kalau saya lihat sekarang kan sifat manusia natural ya. Tanda kutip greedy. Iya kan? Saya invest sekian, begitu kelihatan gede, tambahin lagi, padahal duitnya nggak ada. Padahal duitnya ngutang. Nah, itu adalah PR kita, literasi tentang investasi itu seperti apa. Nah, saya lihat sekarang kalau misalkan merasa tertipu misalkan dengan investasi, akhirnya bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Karena itu tadi. Bagaimana masyarakat harus kita edukasi. Kalau saya punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan, berapa investasi maksimum yang kita taruh di yang investasi high risk ini? 20% kah? 10% kah? Kita harus punya threshold di situ, punya batasan. Contoh saya, Pak Chandra bilang sama saya butuh investasi, saya mau buka warung bakso. Ngomong sama saya. Kalau saya bilang, wah, budget saya investasi cuma 20% sekian, Pak. Bapak misalkan minta 10 juta tadi, padahal saya cuma 2 juta. Ya udah, saya bisa, karena saya yakin Pak Chandra bisa melakukan usaha itu, atau nanti duit saya bisa nambah karena investasi saya, ya sudah saya kasih 2 juta, Pak. Saya nggak bisa ngasih lebih. Kan gitu ya. Tapi begitu saya kasih 2 juta ke Pak Chandra, karena teman-teman yang lain juga invest dari 2 juta, misalnya Bapak
punya 10 juta jadi ada 5 orang investor lain bilang bagus nih Pak Chandra gitu. Jadi saya tergoda untuk invest tambah sama Pak Chandra, ya berarti saya ada risiko kan gitu. Yeah. Nah itu apakah nanti ternyata begitu Pak Chandra down, bangkrut dan sebagainya, apakah saya bisa nuntut Pak Chandra? Nggak bisa. Yeah. Apakah nanti saya bilang sama polisi, oh Pak Chandra buka investasi ilegal tanda kutip karena nggak terdaftar di OJK, kan nggak bisa juga begitu. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Makanya kita memang perlu mengedukasi masyarakat di sana. Nah, kemarin saya lihat dan kemarin waktu di soft launching saya ada beberapa pertanyaan ya dari wartawan. Apa itu hashtag Learner Society? Ya, yang saya nangkep kira-kira dari gudang kripto ini mau tanda kutip memberikan edukasi. Itu gitu yang lebih penting. Itu penting ya. Karena gini, benar tadi, misalkan tadi saya punya usaha bakso, saya ajak Pak Wawan, lu invest nih di restoran saya, udah terkenal nih bakso saya. Tapi begitu Pak Wawan masuk sebelum pandemi, kemudian kena nih pandemi. Betul. Kalau itu jelas, namanya force major, ya kan? Tapi kalau Pak Wawan invest di saya manipulasi gitu ya, untung saya bilang untung, betul. Dan ketahuan bisa dibuktikan, bisa dituntut, bisa dituntut. Gitu. Nah kita balik nih kasus yang baru-baru ini terjadi, kejatuhan Luna. Luna kan di awal kan, wah promosinya ini stable, whatever gitu ya. Nah ternyata algoritmanya, singkat cerita lah, kan banyak teori konspirasi nih ya. Diketahui kelemahannya di sini nih. Dia kira-kira teori konspirasi begini. Kita hajar, dia jatuh dan ternyata benar nih jatuh, gitu kan. Nah, siapa Dokon ya kalau nggak salah ya, kan dia menghadapi kemungkinan digugat di Korea. Kan sudah ada banyak orang yang mendaftarkan gugatan dengan anggapan dia sebenarnya harusnya sudah tahu dari awal algoritmanya lemah. Kenapa tetap itu diluncurkan sehingga investor rugi, gitu kan? Padahal kalau kita kembali lagi yang ke namanya investasi, nggak ada di mana-mana jaminan investasi kayak Pak Wawan taruh uang di warung bakso saya, jamin pasti untung kan? Nggak mungkin kan? Nah, tapi dalam kasus Luna di mana Dokon ini algoritmanya ternyata bisa dicebol, kira-kira gitulah ya kita ngomongnya. Nah, mulai nih orang-orang mulai melayangkan gugatan, salah satunya adalah misalnya sudah tahu algoritma kamu lemah gini-gini, kenapa dijual, bla 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 lah gitu ya, sehingga kami dirugikan. Nah, hal yang seperti ini mungkin bukan hanya Luna nantinya, ada lagi yang lain-lain. Kalau dari sisi Pak Wawan nih, sebut saja yang sekarang masuk ke dunia kripto, fenomena kayak gini gimana ya? Sebetulnya sama logikanya Pak. Itu kan masalah boleh dibilang kita tergiur dengan marketing, bahasa marketing. Kalau di istilah di saham itu gorengan gitu, iya kan? Saya sering dapat penawaran perusahaan saya mau dibeli sama perusahaan IPO. Tujuannya apa? Untuk bikin cerita. Saya IPO. Kalau saya akuisisi, saya punya sedikit saham aja Pak di perusahaan Bapak, uang elektronik, saham saya nilainya akan naik. Itu adalah gorengan. Itu juga terjadi di dunia saham, tidak di dunia perusahaan, ya kan, yang selama ini kita kenal. Maka masyarakat perlu, intinya sebetulnya apakah itu ceritanya seperti apa? Masyarakat perlu tahu bahwa ini high risk. Maka high risk investment ini perlu disikapi dengan itu tadi, budget. Kita semua harus punya budget investasi. Sehingga pada saat terjadi gejolak seperti ini, kita nggak bangkrut gitu. Yang saya lihat ya orang sampai jual tanah dan sebagainya, sampai jual rumah, mobil, semua nggak ada, sampai ngutang-ngutang. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau jalan terakhirnya adalah ke polisi, lapor. Akhirnya gitu. Nah, itu edukasi yang perlu kita apapun itu ya kan, fluktuasinya memang kripto disebutkan. Kalau kita masuk ke exchanger biasanya ada warningnya di situ bahwa cryptocurrency adalah investasi yang berisiko tinggi.
Oke, jadi kembali lagi kayak istilahnya ke money management ya, dalam arti kata kalau kita mau investasi, misalnya kalau saya ngajarin orang nabung saham gitu ya. Karena kan saya ini kolonial, bukan anak-anak milenial. Anak-anak milenial mainnya kripto, kalau saya masih kolonial mainnya saham gitu ya. Saya bilang oke lah, misalnya you tetapkan, misalkan sebulan dari penghasilan you mau invest berapa, misal 30%, ya udah, sahamnya itu mau naik mau ini, selama you sudah lakukan due diligence, sudah tahu nih, udah tutup mata aja, beli aja, nanti jangka panjangnya ini kan ya. Oke, itu. Nah, tapi ada orang yang tadi, yang misalnya dia nggak ngukur-ngukur gitu, gajian semuanya dicemplungin, kemudian malah ngutang. Malah yang lucunya, dulu kan kalau kita kan selalu belajar don't put all of your eggs in one basket. Betul. Misalnya kalau saya cadangin 30% dari ini saya untuk berinvestasi, mungkin 5% di kripto, 10% di saham, sekian di emas gitu kan. Nah, tapi contoh yang baru-baru ini kejadian, kejatuhan di robot trading, mereka menerapkan hal yang sama. Don't put all of your eggs in one basket. Tapi dia taruh satu basket net 89, net yang satu lagi DNA. Itu tipenya yang sama. Sama, jadi jatuh semua. Iya. Nah, bukan tipe yang sama harusnya. Nah, jadi kembali lagi, jangan high risk semua gitu. Iya, kembali ke Luna. Kalau seseorang mau masuk beli token kripto Luna, tapi dia nggak ngerti belakangnya Luna, ya sudah, labelnya ini high risk. Iya. Nah, karena dia tidak mampu, ya jangan taruh semua uangnya di situ. Ya taruhlah sebagian. Kalaupun sampai dia hancur seperti sekarang, ya sudah, itu memang resiko dari ini. Ya kan? Ya, betul. Nah, tapi kalau dia bilang, udah, pokoknya, sebabnya kalau saya suka ketawa aja orang anak-anak ini kalau ngomong, pokoknya kalau rendah kita serok, kalau tinggi kita jual. Ya, anak kecil juga tahu, kalau rendah kita serok, tinggi kita jual. Ya itu semua juga berlaku, mau saham, mau itu juga sama gitu kan. Tapi kan enggak seperti gitu. Nah, terus apa lagi nih kira-kira yang tambahan ininya buat orang-orang yang mau? Ya, perlu dipahami bahwa high risk investment ini, apakah itu saham atau kripto, ya kan? Itu memang sangat rentan dengan efek psikologis. Kan waktu itu sempat dibilang, oh Elon Musk bilang kripto ini langsung naik, cuit naik dan gitu kan. Nah, saya kasih contoh juga satu peristiwa yang membuat saham bisa naik. Misalkan kemarin kalau nggak salah Pak Luhut dia di Tesla sana nawarin Kopiko ya. Setelah itu sahamnya Mayoran naik. Itu adalah psikologis. Nah, itu memang begitulah yang terjadi, yang high risk dan high investment ini kan gitu kira-kira. Iya kan? Nggak bisa disalahkan itu terjadi. Itu memang hal itu namanya bisa digoreng, namanya gorengan kayak gitu kan. Tanda kutip gitu. Oke, kembali lagi ke soal ini. Kalau aset-aset kripto yang sudah lama lah seperti Bitcoin, Ethereum, sudahlah, kita nggak usah, itu memang sudah accepted gitu. Nah, sekarang kan perannya crypto exchanger seperti gudang kripto bersama-sama dengan regulator seperti Bapepti, menurut saya ya, kontribusinya adalah bagaimana nih yang sekarang ini orang-orang, ya kita sih tidak bermaksud meredam kreativitas dari mau artis kayak mau apa kayak gitu, itu kan ini gitu ya. Tapi juga perlu ada regulasi yang benar, kisi-kisi yang benar. Jangan sampai semua orang berlomba-lomba nih bikin aset kripto terus bisa dijual di lokal. Nah, itu gimana tuh kan yang seperti sebetulnya gini, ini juga satu hal yang tidak bisa dibendung juga, ya kan? Karena semua orang sekarang berusaha untuk berinovasi. Kripto, koin ini kan dalam tahap sekarang lagi hype nih. Orang bikin blockchain. Ada teman saya yang bikin blockchain untuk kopi, ya kan? Bagaimana caranya supaya petani itu bisa langsung dapat akses pasar, asetnya dalam bentuk blockchain. Itu juga hal yang positif, dan itu bisa dalam bentuk koin. Koinnya ya aset yang tadinya fisik menjadi digital, dicatat dalam bentuk digital. Nah, memang fenomena untuk orang membuat koin itu akan banyak nantinya,
ya kan, termasuk game online dan sebagainya, kan biasanya itu connect ke apa sebagai bagian dari inheritance dari kripto yang sudah ada, Ethereum misalkan dan sebagainya. Cuman memang harus kita pilih, ya kan, kita assessment gitu kan, apakah ini layak atau enggak. Mungkin bisa jadi seperti ada aturan lagi, misalkan kalau siapa yang mau bikin koin ini harus ada modal disetor dulu misalkan seperti itu, ya kan, supaya ada perlindungan konsumen di sana. Nah ini sedang digodok memang oleh Bapepti, ya kan, bagaimana nanti karena kami yakin kan, seperti kami sendiri juga waktu di forum sama Bapepti, saya yakin kan bahwa ya kita harus kalau misalkan kita mengendorse atau assess, ya kan, koin lokal itu akan lebih mudah harusnya karena orangnya ada di sini semuanya, timnya ada di sini, ya kan, assessmentnya KYC-nya ada di sini, bukan orang luar yang kita mungkin nggak tahu, nggak bisa menyentuh kan gitu secara hukum. Saya rasa itu sih Pak. Memang ini kita perlu atur ya, maksudnya kita nge-push. Kalau bukan kita yang mengatur, pemerintah yang mengatur, tapi kita ini nge-push ke pemerintah secara aktif Bapepti meminta pendapat industri. Saya rasa demikian. Kira-kira ada time frame-nya tuh kapan sampai keluar aturannya untuk secara detail saya nggak tahu, tapi saya lihat Bapepti sangat gencar untuk untuk punya target secepat mungkin, saya rasa. Apalagi ini bursa juga akan segera muncul, tapi belum tahu kapan, tapi mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Ada hal-hal lain yang mau disampaikan tentang kripto? Tentang kripto enggak sih, tapi saya yakin teman-teman ini sudah tahu tentang kripto. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membedakan MLM dan Ponzi, ya kan? Karena banyak sekali yang menggunakan kripto sebagai ya kan, sebagai background ya, untuk memasarkan Ponzi dan MLM itu. MLM itu nggak jelek sebetulnya. Cuman kalau gini, MLM itu kan marketing, kan? Kalau marketing itu disertai dengan biaya pendaftaran, yang di biaya pendaftarannya itu dibagi-bagi, maka itu jadi money games kan gitu kan. Nah, kalau MLM misalkan saya bilang sama Pak Chandra, Pak beli produk ini. Kalau Bapak beli produk ini, Bapak kasih pakai nomor referensi saya. Kalau Bapak beli. Tapi kalau Bapak nggak beli, saya nggak dapat apa-apa. Nah itu multi level marketing. Tapi kalau Bapak ikut member ya, nanti kalau Bapak beli baru saya ikut dapat juga. Bapak nanti Nah itu dari registrasi itu aja udah dapat, berat. Nanti orientasinya bukan di produknya, tapi di pendaftarannya kan gitu. Itu jadi money game-nya yang jalan. Nah, itulah jadi Ponzi, jadi money game. Betul. Nah, itu di Permendak nomor 70 memang udah diatur seperti itu. Jadi kalau bonus yang diberikan hanya berdasarkan rekrutmen, bukan karena pembelanjaan, itu piramida. Betul. Nah, setuju bahwa sekarang juga udah banyak kok orang yang belakangnya bilangnya kripto, tapi itu dibungkus jualannya pakai. Saya sebenarnya nggak setuju kalau dibilang dijualnya secara MLM. Saya lebih setuju karena itu bisa merusak industri MLM yang nggak salah. Iya, betul. Saya lebih sukanya dijual secara piramida. Betul. Karena kata-kata piramidanya itu sudah didefinisikan dengan jelas di Permendak nomor 70. Gitu. Nah, MLM itu bukan piramida karena dia mendapatkan membernya dapat komisi karena pembelian. Barang. Ya, bukan karena registrasi, bukan karena bulanan dia harus bayar, ya kan? Dan kalau bulanan itu bayar atau registrasi ya bayar, tapi masuk ke perusahaan no problem, ya kan? Tapi kalau masuk ke network, nah itu jadi money games. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Demikian diskusi saya dengan Pak Gede Buana Mahartapa atau yang biasa saya sebut Pak Wawan mengenai dunia kripto, khususnya kripto di tanah air dan dengan kripto exchangernya.
Semoga diskusi kami tadi boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.